Mari kita bersama mempelajari dari Injil Matius pasal yang ke-15, ayat yang sangat kita kenal. Matius pasal 15, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-31. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kita berhenti sampai sini dulu. Ini cerita yang sangat kita kenal dan seringkali kita mendengar cerita ini. Bahkan setiap KKR kesembuhan, maka ayat firman ini akan sering diulas kembali. Dan mari kita lihat betapa baiknya Tuhan kita melalui cerita ini. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Seringkali kita melihat atau mendengar pemaparan bahwa Tuhan diam saja karena menguji perempuan ini. Dan itu adalah benar. Tetapi yang harus kita perhatikan bahwa kedatangan Yesus ke daerah Tirus dan Sidon ini bukan satu kebetulan. Kita berpikir bahwa perempuan Kanaan ini mendengar bahwa Yesus datang ke Tirus dan Sidon. Dan perempuan ini datang kepada Yesus. Tetapi mari kita perhatikan bahwa sebenarnya setiap kita itu akan mendapatkan kunjungan ilahi dari Tuhan. Tetapi apakah kita mengetahuinya? Apakah kita meresponinya dengan benar? Lihat di sini bahwa bukan perempuan itu yang mencari Tuhan sebenarnya. Untuk apa Tuhan itu pergi ke daerah Tirus dan Sidon? Padahal menurut cerita ini, Tuhan Yesus katakan, "Aku ini diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Seharusnya dia tidak perlu ke Tirus dan ke Sidon. Berarti kedatangan Yesus sebenarnya memang sengaja untuk menolong perempuan Kanaan ini. Kita pikir karena Tuhan Yesus datang, kemudian perempuan ini yang datang kepada Yesus. Tidak. Kedatangan Tuhan bukan tanpa rencana. Kedatangan Tuhan sebenarnya khusus untuk perempuan Kanaan ini. Karena kita tahu setelah urusan Tuhan Yesus dengan perempuan ini selesai, dia kembali ke Genesaret. Dan di sana dia mengadakan banyak mujizat. Tetapi di Tirus dan Sidon ini,
Yesus hanya mengadakan satu mujizat ini, satu kesembuhan ini. Jadi mari kita di sini sekarang melihat bahwa Yesus atau Tuhan akan sering mendatangi kita. Tetapi apakah kita menyadarinya dan meresponinya dengan benar? Bahkan kita belajar dari motivator-motivator, dan kebanyakan motivator itu adalah orang-orang Kristen. Bahwa di setiap kesempatan, di setiap masalah, selalu ada kesempatan. Bukankah sebenarnya ini pun kita alami bahwa Tuhan selalu datang dan menunggu kehadiran kita. Tuhan selalu datang untuk menolong kita. Tetapi Tuhan juga menunggu. Dia datang, tetapi dia juga menunggu kedatangan kita untuk mendatangi dia. Tetapi kita tidak perlu mencari Tuhan sampai ke surga. Tuhan Yesus datang. Nah, ketika dia sudah datang, sudah dekat, apakah kita mau mendekati dia? Itu yang jadi masalah. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saya percaya bagi jemaat GPPS sebenarnya setiap waktu Tuhan sering datang kepada kita. Tetapi apakah kita terlalu sibuk sehingga kita tidak menghiraukan dia? Apakah kita mengatakan wajarlah Tuhan datang kepada kita? Tetapi ingat, setiap dia menyatakan kehadirannya, dia selalu ingin memberi sesuatu, memberi mujizat, memberi kesembuhan, memberikan berkat kepada kita. Tapi apakah kita sadar? Ataukah kita hanya membiarkan Tuhan untuk datang dan kemudian melewati kita? Bisa saja Yesus datang ke daerah Tirus dan Sidon, tetapi karena tidak ada yang menemui dia di sana, dia akan terus melanjutkan perjalanannya. Berapa kali Tuhan mengunjungi kita dan dia terus melanjutkan perjalanannya. Dan kita mengatakan kemudian Tuhan pilih kasih. Tuhan kejam. Tetapi sebenarnya Tuhan hadir dan siap untuk memberi. Nah, kita lihat perempuan ini datang kepada Yesus kemudian berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tuhan mendatangi Tirus dan Sidon ini karena dia memperhatikan perempuan ini. Kemana ayahnya? Bukankah seharusnya yang datang kepada Yesus adalah ayahnya? Karena kalau di zaman Alkitab, tidak sembarangan perempuan itu boleh menemui laki-laki. Tidak sembarangan. Kalau dia ini perempuan yang menemui Yesus, berarti ada masalah dengan keluarganya. Berarti dia mempunyai suami yang tidak bertanggung jawab. Kemungkinan juga suaminya meninggalkan dia atau meninggal. Perempuan ini yang merawat anaknya dikatakan, tetapi yang jadi masalah adalah anaknya kerasukan. Dan sangat menderita, berarti kerasukannya itu berbicara juga tentang sakit penyakit. Karena sangat menderita, dikatakan. Kalau kita banyak membaca bahkan sekarang, kita akan melihat penyakit yang bermacam-macam. Dan sebagian besar itu karena roh jahat. Dan di sini perempuan ini
sadar bahwa penyakit yang menyerang anaknya bukan penyakit biasa. Dia kerasukan, dia dikuasai roh jahat, dia dikuasai roh sakit penyakit. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi dikatakan, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saya tidak akan membahas tentang para murid yang datang kepada Yesus dan menyuruh Yesus suruh pergi aja. Perempuan itu suruh pergi aja Tuhan. Saya tidak akan bahas itu. Tetapi lihat di sini, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dan bahkan ketika Yesus menjawab, jawabannya tidak menyenangkan. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi kembali penekanan saya adalah Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ya. Ketika Yesus sama sekali tidak menjawab perempuan ini. Perhatikan ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat. Ketika kita mempunyai masalah dan kita datang kepada Tuhan, sepertinya Tuhan diam saja. Jangan putus asa. Tiru perempuan ini. Dia datang mendekat. Kalau masih kurang dekat, Tuhan tidak menjawab dan kurang dekat, datang lebih dekat lagi. Seringkali orang-orang ketika datang kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab, kemudian kita mengatakan mungkin Tuhan punya rencana yang lain yang lebih baik, lebih indah bagiku. Perempuan ini bisa saja mengatakan Tuhan punya rencana yang lebih baik daripada menyembuhkan anakku. Tetapi perempuan ini saya bersyukur dia memberi contoh kepada kita semua bahwa perempuan ini tidak pergi dan mengatakan Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik. Tidak. Perempuan ini mempunyai tekad bahwa aku datang kepada Tuhan dan anakku pasti disembuhkan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita juga harus mempunyai keyakinan Tuhan akan menjawab doaku. Kalau belum menjawab, datang lebih dekat lagi. Kalau belum dijawab, desak lagi Tuhan. Dan saya percaya pengajaran seperti ini sekarang kurang populer. Sekarang pengajaran yang sangat populer adalah kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, jangan terlalu maksa Tuhan. Siapa kita ini? Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik. Tetapi saya mau mengacu pada firman Tuhan bahwa perempuan ini sebenarnya sudah ditolak oleh Tuhan dengan Tuhan mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan ini mendesak. Kalau masih kurang mendesaknya, sembah Tuhan. Kenali pribadinya, kagumi pribadinya. Itu namanya menyembah. Bukan karena Tuhan sudah melakukan sesuatu kepada kita, tetapi karena kita tahu siapa Tuhan sebenarnya, sehingga kita menyembah Dia, mengagungkan namanya, mengagungkan karakternya. Perempuan ini dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat. Tuhan tidak menghiraukan, tetapi perempuan ini tidak berbalik dan meninggalkan Tuhan. Kita mengenal banyak orang Kristen yang gampang putus asa. Hanya sebulan, hanya 2 bulan, hanya 1 tahun belum dijawab Tuhan. Kemudian kita mengambil keputusan. Sudah berarti bukan kehendak Tuhan. Kita berbalik dari Tuhan. Tetapi perempuan ini memberikan contoh dan berbicara kepada kita semua. Di tengah keadaan yang tidak menentu.
Ini waktunya mendekat kepada Tuhan. Ini waktunya mendekat kepada Tuhan. Ketika semuanya sudah tidak bisa menolong, ini waktunya mendekat kepada Tuhan. Kalau seakan-akan Tuhan belum menjawab, jangan berbalik, jangan putus asa, tetapi semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin perbanyak ibadah. Karena ibadah itu tidak sia-sia dikatakan. Ibadah itu mengandung janji. Baik untuk saat ini maupun di dunia yang akan datang. Seringkali saya perhatikan orang-orang katanya punya masalah. Saya sudah tidak bisa untuk menyelesaikannya. Tetapi saya lihat, kenapa ibadahnya tidak ditambah? Kenapa? Berarti masalahnya kemungkinan besar belum menjadi masalah yang terlalu besar bagi dirinya. Atau orang ini tidak mengenal Tuhannya, atau orang ini sudah putus asa. Tetapi saya mau katakan, bagi orang beriman yang kenal Tuhan, tidak ada kata putus asa. Paulus katakan, kami terhimpit tetapi tidak terjepit. Kami dihempaskan tapi kami tidak binasa. Itu berbicara tentang orang yang menghadapi penderitaan yang sangat besar, yang bertubi-tubi, tetapi tidak pernah putus asa. Itulah sikap orang beriman. Bayangkan bagaimana Abraham berdoa 25 tahun. Itulah gambaran orang beriman, tidak putus asa. Tidak putus asa. Perempuan ini ketika ditolak, dia tidak putus asa, dia justru semakin mendekat. Anda akan melihat contoh-contoh di dalam Alkitab orang-orang yang mendapatkan mujizat. Dan mereka sebenarnya adalah orang-orang yang tidak putus asa. Bayangkan kalau saya juga melihat, saya membayangkan Sakius yang kecil, lari kutuk. Jangan-jangan ini dia cebol juga. Dan dia naik ke atas bawah darah. Saya takutnya perutnya juga gendut. Bisa dibayangkan itu? Dia naik melorot lagi. Tetapi dia tidak putus asa. Dan ketika dia naik, dia mendengar orang-orang mentertawakan. Dia tidak mengatakan, sudah daripada aku ditertawakan. Sudahlah biar. Kalau memang Tuhan ingin menemui aku, biarlah Tuhan temui aku. Tetapi Sakius tidak demikian. Dia naik. Sampai Tuhan melihat dia. Saya mau katakan, jangan putus asa. Engkau harus berteriak, engkau harus berusaha sampai Tuhan melihat kita. Sampai Tuhan mendengar kita. Ada mujizat yang menanti, ada terobosan dalam roh yang menanti. Seandainya kita peka tadi, ketika Ibu Anita memimpin kita di sini, saya bisa melihat di alam roh, ada malaikat di sebelah bahu kirinya. Saya melihatnya, dan Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau. Sidang jemaat, manusia roh sekarang harus dibangkitkan, supaya engkau bisa melihat karya Tuhan, dan apa yang disediakan Tuhan. Ini waktunya manusia roh, manusia iman, manusia Allah bangkit. Karena dengan mengandalkan otak kita sendiri secara jasmani, kita sudah tidak berdaya. Ini waktunya. Ini waktunya. Jangan putus asa. Perempuan ini didiamkan Tuhan. Dan dia mulai mendengar kata-kata yang mengejek dia, yang merendahkan dia dari para murid Tuhan. Dia mendengar, bisa bayangkan kalau kita ada di posisi perempuan ini, dan anak buah dari orang yang kita perlukan pertolongannya, mengatakan, guru, jangan-jangan perempuan ini ada niat jahat, suruh pergi aja guru, bikin repot aja, orang tetangganya aja nolak dia, apalagi kita.
Bisa saja perempuan ini mendengar kata-kata yang tidak baik dan pastinya suruh pergi aja guru. Kalau kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Madura, apalagi kan, pergi. Tetapi kita sekarang tidak melihat suku. Saya berbicara tentang kekuatan manusia roh yang terus mendesak, yang tidak memperdulikan kata-kata orang, yang tahu tujuannya, tahu apa yang diminta, tahu hasil akhirnya adalah jawaban dari Tuhan. Jangan biarkan suara-suara di sekelilingmu menggoyahkan imanmu. Perempuan ini tidak mengizinkan orang-orang di sekelilingnya yang mengelilingi dia waktu itu, yaitu para murid, menggoyahkan imannya, membuat dia marah, membuat dia tersinggung. Perempuan ini tidak mengizinkan itu. Karena yang dia lihat, anaknya akan sembuh. Yang dia lihat, anaknya akan sembuh. Ini waktunya mendekat kepada Tuhan. Ini waktunya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Dalam keadaan ditolak, dalam keadaan tidak dihiraukan, tetapi masih mau menyembah. Sikap dan iman seperti ini, tidak banyak orang Kristen zaman sekarang yang mengaku mengenal Tuhan, yang mendapatkan pengajaran pewahyuan demi pewahyuan yang luar biasa. Tetapi belum tentu tetap berpegang pada sikap seperti perempuan ini. Kerendahan hati, sikap hati yang menyembah. Kita selalu melihat betapa banyaknya dan betapa mudahnya orang-orang tersinggung. Tersinggung. Takut ini, takut itu. Anda baca di kitab Wahyu bahkan beberapa kali diulang, bahkan di ayat-ayat terakhir dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang pemarah tidak ada bagian di dalam kebangkitan yang pertama itu. Ngeri. Padahal tersinggung, marah itu dianggap hal yang biasa. Takut dianggap hal yang biasa. Alkitab katakan, dan Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tetapi roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan pikiran yang sehat. Dikatakan. Pikiran yang sehat artinya pikiran yang sesuai firman Tuhan. Alkitab kita mengatakan ketertiban, ya, tetapi terjemahan yang lebih tepat mengatakan pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat apa? Yang sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan takut. Itu pikiran yang sehat kalau kita mengalami tidak takut. Kalau firman Tuhan sudah katakan jangan takut, tetapi kita masih takut, berarti pikiran kita tidak sehat. Kalau sudah selalu dalam ketakutan, berarti itu sudah roh yang masuk. Roh yang bekerja. Roh ketakutan. Anda perhatikan orang-orang ketika sudah berusaha dan gagal 2 kali, 3 kali. Kemudian yang terjadi, orang itu akan mengalami ketakutan untuk gagal. Takut untuk gagal. Suruh usaha lagi, enggak lah sudah 3 kali, nanti gagal lagi. Nanti gagal lagi. Itu sudah roh. Sama seperti yang sering saya katakan, orang ngerokok 1 kali itu adalah keputusannya sendiri. 2 kali rokok, dia keputusannya sendiri. Tetapi kalau sudah 100 kali dan seterusnya, sampai dalam taraf, berhentilah rokok. Enggak bisa. Sebetulnya aku sih mau berhenti, tetapi enggak bisa. Itu sudah roh. Roh rokok, roh nikotin sudah menguasai hidupnya. Jadi, kita bisa melihat, ini memang secara alami seperti itu atau ada kekuatan roh jahat. Mari kembali kita lihat.
Perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Gengsi dari perempuan ini, kesombongannya tidak ada sudah. Yesus sudah mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku hanya akan menyembuhkan orang Israel, bukan orang asing. Tetapi perempuan ini masih aja mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Kembali, saya bersyukur perempuan ini belum diajar oleh banyak pendeta sekarang. Kalau berdoa jawabannya 3, ya, tidak, dan tunggu. Kalau sampai perempuan ini sudah diajar pendeta zaman sekarang, sudah. Ketika Tuhan tolak dia, maka dia akan pergi dan mengatakan, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Artinya nantinya akan mengatakan, bersyukur anakku tetap kerasukan. Sehingga aku tidak sombong. Aku selalu mengandalkan Tuhan. Aku semakin dekat dengan Tuhan. Itu pikiran orang gila. Kalau Tuhan yang menciptakan dia sambil mengatakan, anak perempuan ini sambil mengatakan, sungguh amat baik. Tidak mungkin Tuhan yang akan merusak karyanya sendiri dan mengatakan semakin parah semakin baik. Tidak mungkin. Ini waktunya berperang. Sidang jemaat, saya mau katakan, ini waktunya berperang di alam roh. Ini waktunya peperangan semakin memuncak di alam roh. Ini waktunya orang-orang beriman, orang-orang yang berotoritas bangkit. Ini waktunya. Tuhan, tolonglah aku. Perempuan ini rendah hati. Perempuan ini tidak gampang tersinggung. Perempuan ini tidak gampang putus asa. Dia tetap berseru, sekalipun ditolak dia tetap berseru. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Roti yang disediakan bagi anak-anak nanti kita bahas di belakang karena ini sudah sering. Tetapi perhatikan, dan melemparkannya kepada anjing. Secara sederhananya, engkau itu di pandangan kami anjing. Engkau tidak berhak mendapatkan yang baik. Bagaimana? Kita belum pernah loh sampai dikatakan anjing. Sidang jemaat, saya percaya tidak ada seorang pun pendeta yang mengatakan dan berani mengatakan kepada jemaat yang dipimpinnya, engkau anjing. Tetapi perempuan ini sudah dikatakan, engkau anjing. Tetapi perempuan ini tidak pergi. Perhatikan, perempuan ini mengatakan, benar Tuhan. Benar Tuhan. Sidang jemaat, kerendahan hati seperti apa yang dimiliki perempuan ini? Saya mau katakan, inilah kerendahan hati untuk mujizat. Inilah kerendahan hati untuk mendapatkan mujizatmu. Kerendahan hati seperti ini. Ketika Tuhan mengatakan engkau anjing. Dan perempuan ini benar Tuhan, benar. Aku anjing. Tetapi Tuhan jangan lupa. Anjing pun makan remah-remah dari meja tuannya. Artinya, aku anjing. Tetapi engkau adalah Tuhanku. Perempuan ini tidak mengatakan engkau musuh. Engkau orang yang sombong. Tidak. Perempuan ini mengatakan engkau Tuanku. Sekalipun perempuan ini dikatakan anjing, tetap dia katakan benar. Tetapi engkau adalah Tuhanku. Walaupun anjing, aku tetap mengakui engkau Tuanku. Sidang jemaat, saya yakin tidak banyak orang yang punya sikap seperti perempuan ini. Bagaimana dengan Yusuf?
ketika dia dijebloskan ke dalam sumur dan dijual dengan budak, sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Tetapi justru Yusuf yang memberi makanan, Yusuf yang menyediakan tempat bagi saudara-saudara untuk mendapatkan mujizat, untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Jangan gampang tersinggung, jangan gampang marah. Kita harus rendah hati seperti perempuan ini. Benar Tuhan, benar aku anjing. Tetapi anjing pun mendapatkan remah-remah dari meja tuannya. Tetap tidak tergoyahkan untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan, untuk mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Saya mau katakan, jangan gampang putus asa. Ini waktunya terus mendesak kepada Tuhan dan melihat Tuhan beracara. Ini waktunya. Ini waktunya. Kesembuhan bagi Tuhan mudah. Saya tadi lihat di Facebook, bahkan seorang pendeta pun bisa mengatakan begini. Dan kami kaget mendapatkan berita yang menggetarkan hati bahwa cucu kami pun terkena COVID. Begitu bergetarnya. Tetapi saya mau katakan, ketika kita berani mendesak kepada Tuhan, berani mendesak kepada Tuhan, ingat bahwa Tuhan akan melakukan mujizat supaya terang Tuhan di dalam kita semakin terang di tengah-tengah kegelapan, di tengah kekelaman. Tuhan akan dan pasti beracara melalui kita. Inilah waktunya. Ini waktunya. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jangan hanya mengatakan perempuan ini luar biasa. Kembali saya mengajak, ayo tempatkan diri kita di posisi perempuan ini. Bayangkan posisi kita di posisi perempuan ini. Kira-kira kalau kita sudah dikatakan anjing, bagaimana? Sidang jemaat, kerendahan hati itu adalah sikap yang paling menyenangkan bagi Tuhan. Yang paling dibenci Tuhan adalah kesombongan. Itu aja. Orang ini, perempuan ini tidak berbantah-bantah. Banyak orang pintar berbantah. Banyak. Bahkan kebenaran kalau tidak dihidupi, itu akan menjadi jerat bagi kita. Saya mau katakan, kebenaran yang kita miliki, kalau kita tidak melakukannya, itu akan menjadi jerat bagi kita. Itu akan membuat kita gampang menghakimi orang. Dan seperti kita menghakimi, ukuran yang kau pakai untuk orang lain akan diukurkan kembali. Tuhan dengan mudahnya akan mengatakan, aku bukan mencari orang yang pandai tentang firman-Ku. Aku mencari orang yang melakukan kehendak-Ku. Oh, itu gampang sekali. Vonis dari Tuhan kalau sudah seperti itu kita bingung. Banyak orang yang pandai berdebat sekarang. Banyak. Berdebat tentang perpuluhan. Pertanyaannya, apakah mereka melakukannya? Berdebat tentang doa. Apakah mereka melakukannya? Berdebat tentang tunduk pada otoritas. Apakah mereka melakukannya? Banyak orang pandai berdebat, ayat-ayatnya dikeluarkan. Tetapi apakah mereka adalah pelaku firman? Karena semuanya bergerak sekarang. Alam roh pun bergerak. Setan-setan bergerak, para malaikat bergerak.
Jangan sampai orang beriman tidak bergerak. Bahkan kalau kita lihat negara Cina kurang apa? Kok masih kurang luas daerahnya? Itu loh. Yang kita petik adalah ini memang waktunya bergerak. Itu loh kebenarannya. Ini waktunya bergerak. Kata perempuan itu benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bukankah ini mujizat? Anaknya tidak dibawa. Tetapi seketika itu juga di lain tempat anaknya disembuhkan. Hanya dengan sikap yang benar. Hanya dengan perkataan yang benar. Hanya dengan kerendahan hati dan tidak putus asa. Mujizat terjadi. Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bahwa sikap yang kita perlihatkan sebenarnya itu menunjukkan iman kita. Banyak orang tidak mau kalau dikatakan tidak punya iman. Banyak yang tidak mau. Aku beriman. Aku percaya semuanya. Tetapi Anda bisa melihat bagaimana ibadah mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh dalam beribadah? Apakah mereka giat dalam beribadah? Apakah mereka berdoa? Apakah mereka memberi kepada orang-orang yang memang layak diberi? Apakah mereka dipimpin oleh roh? Apakah mereka pernah mendengar suara roh? Kita menemukan banyak orang yang hanya mengatakan beriman. Dan tidak mau dikatakan orang yang tidak beriman. Tetapi saya mau katakan, wanita ini Tuhan akui. Jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Ingat bahwa perempuan ini tidak mengatakan perkataan iman kepada Tuhan. Anakku pasti disembuhkan, anakku pasti disembuhkan. Tidak. Tetapi sikapnya yang mendekat kepada Tuhan. Yang menyembah Tuhan. Yang apa katanya Tuhan, mau dikatakan anjing, iya saya anjing. Ini loh sikap iman. Yang terus mendesak, mendekat, yang mendekat, yang terus menyembah Tuhan, dan yang mengatakan seperti yang Tuhan katakan. Tuhan katakan kau anjing, ya Tuhan, aku anjing. Tetapi perempuan ini juga melihat, mampu melihat apa yang disediakan. Dia melihat remah-remah yang orang pikir tidak ada artinya. Tetapi apa yang orang lain tidak ada artinya bagi orang lain. Perempuan ini melihat remah-remah. Itu mujizatku. Itu mujizatku. Elia mampu melihat sekepala awan. Tetapi yang Elia lihat, ketika orang-orang lain meremehkan sekepala awan, Elia melihat hujan deras pasti terjadi. Kemampuan untuk melihat apa yang orang tidak lihat dimiliki oleh perempuan ini. Remah-remah, itulah mujizat untuk anakku. Yang namanya remah, pasti orang tidak hiraukan kalau tidak terpaksa. Tetapi ini melihat, ibu ini melihat mujizat untuk anakku. Itulah iman. Bukan hanya berdebat dan mengakui saya orang beriman, saya orang beriman. Pertanyaannya, kalau orang beriman, engkau mendekat pada Tuhan apa tidak? Engkau berdoa berapa jam? Dan orang beriman mengatakan, Tuhan itu tidak lihat jamnya. Anda bisa bayangkan, Anda mengatakan cinta kepada pacarmu dahulu, dan Anda tidak pernah bertemu karena mengatakan, aku tidak punya kesempatan.
Aku tidak ingin bertemu, tetapi kau harus tahu, aku mencintaimu. Itu seperti itu. Dan waktu itu juga, engkau akan diputus. Dan kita sekarang menemukan orang-orang yang seperti ini di dalam kita. Mengaku beriman, tetapi tidak mau mendekat kepada Tuhan, tidak mau mendesak kepada Tuhan, tidak mempunyai banyak waktu untuk Tuhan. Tidak ada kesempatan untuk bertemu bahkan dengan Tuhan. Dan kita mengatakan, aku orang beriman. Sedang jemaah, ngeri. Oleh karena itu saya menekankan, biarlah kita semua masuk ke dalam bagian yang disebut Tuhan, sisa. Ingat, yang namanya sisa tidak mungkin lebih banyak. Ya, namanya sisa itu udah pasti lebih sedikit daripada keseluruhannya. Kenapa? Banyak orang yang beribadah ke gereja. Banyak. Tetapi apakah mereka mengerti? Apakah mereka sungguh-sungguh hidup di dalam iman? Anda akan menemukan banyak orang Kristen yang tidak ngerti apa-apa. Bahkan belum sampai kepada melakukan. Ngerti aja enggak. Ngerti aja enggak. Kalau saya berbicara tentang melihat alam roh, apakah banyak jemaat yang ngerti dari gereja lain? Tidak. Ketika saya berbicara tentang bahasa roh dalam doa, bahasa roh sebagai karunia, bahasa roh sebagai bahasa malaikat, banyak yang tidak mengerti soal itu. Pengertian aja tidak punya, apalagi mau melakukan. Hai ibu besar imanmu, Tuhan melihat iman kita melalui tindakan sehari-hari kita. Sikap kita sehari-hari, apakah memang orang beriman? Atau hanya pandai berbantah-bantah? Terlalu banyak pengetahuan, terlalu banyak yang dibaca, dan kemudian menjadi pendebat yang ulung. Ingat, menang debat belum tentu kita orang benar. Tetapi ketika kita menjadi berkat, barulah kita disebut orang benar. Dan perempuan ini mendapatkan remah-remah. Ya, mendapatkan remah-remah. Anaknya disembuhkan, anaknya dibebaskan. Ayat 29. Setelah meninggalkan daerah itu, lihat Yesus meninggalkan. Berarti Yesus hanya menemui dan untuk satu orang saja. Bukan perempuan Kanaan ini sebenarnya yang mencari Tuhan. Tetapi Tuhan yang mencari perempuan ini, memberikan kesempatan. Tuhan yang mendekat dan memberikan kesempatan kepada perempuan ini untuk bisa menemui Tuhan. Setiap kita pun harus sadar bahwa Tuhan yang memberikan kesempatan yang datang kepada kita dan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Sekalipun sudah dekat, keputusan ada di pihak kita. Apakah mau menemui Tuhan atau tidak? Ya. Sekalipun kita dalam kemudahan bebas melakukan aktivitas agama kita, apakah kita mau melakukannya? Ada negara-negara lain di mana orang beriman tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan bebas. Tetapi mereka tetap melakukannya. Walaupun taruhannya adalah nyawa. Itulah orang beriman. Ayat 29. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ.
Perhatikan kembali. Yang datang itu selalu Tuhan. Yang memberi kesempatan untuk bertemu. Di sini Yesus yang datang ke Galilea, kemudian naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Duduk apa? Nunggu orang yang datang kepadanya. Yesus sudah ada di tempatnya, siap untuk ditemui. Apakah kita mau menemui dia? Kemudian orang banyak sekarang berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Inilah roti yang disediakan bagi anak-anak. Dia mengadakan mujizat kesembuhan untuk semua anak-anaknya. Saya mau katakan, catat ini, untuk semuanya. Yesus menyembuhkan semuanya. Karena sekarang Yesus ada di hadapan anak-anaknya. Ketika dia ada di daerah di mana orang yang lain bukan anak-anaknya, hanya satu kesembuhan yang dia lakukan. Itu hanya remah-remah. Tetapi yang namanya roti jauh lebih banyak. Yang namanya roti untuk anak-anak. Dan Yesus memberikan rotinya kepada anak-anaknya. Sehingga apapun penyakitnya, mereka semua disembuhkan. Saya mau katakan, semuanya disembuhkan. Jangan biarkan ada penyakit, bahkan sedikit penyakit pun ada di tubuh kita. Karena ketika Yesus menemui kita, itu pasti disembuhkan. Saya mau katakan, semuanya. Tidak boleh walaupun hanya sedikit, hanya rasa tidak enak sedikit. Tidak boleh. Karena roti itu akan menyembuhkan semuanya. Bukan remah-remah, tetapi roti. Dengan berbagai penyakit apapun juga, roti akan menyembuhkan. Roti akan menyembuhkan. Ia menyembuhkan kita semua. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Roti itu pasti disebarkan kepada seluruh anaknya. Karena dengan roti ini, maka kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Dengan roti diberikan, nama Tuhan akan dimuliakan. Kita akan mendapatkan roti dan kita akan memuliakan Tuhan. Anaknya akan mendapatkan roti dan anaknya akan memuliakan Tuhan. Sidang jemaat, inilah waktunya. Engkau tidak lagi mencari remah-remah. Ini waktunya roti dibagikan dengan sepuas-puasnya untuk kita. Ini waktunya roti. Saya mau katakan, ini bukan waktunya remah-remah. Sudah sekian lama kita fokus pada remah. Tetapi ini waktunya roti. Ini waktunya roti dibagikan. Karena kita adalah anak Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Kitab Roma mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi memberikan roh yang membuat kita memanggil Dia Abba, ya Bapa. Dia memberikan roh supaya kita layak untuk mendapatkan roti yang sudah disediakan. Kita akan disembuhkan, kita akan dipulihkan, kita akan diberkati,
kita akan mengalami terobosan. Pikirkan semua yang baik. Itulah roti dari Tuhan untuk kita semua. Tuhan memberkati.